Kalian pernah nggak dengar cerita soal makhluk halus di hutan? Atau sosok tinggi, pucat, dan nggak punya mata? Gua pun awalnya nganggap ini cuma bualan internet. Tapi pas dengar cerita ini, gua mikir dua kali. Ini bukan sekedar kisah horor buat kalian tidur. Ini kisah nyata dari seorang traveler solo asal Argentina yang katanya nyaris mati ketemu sesuatu yang bukan manusia. Dan yang paling bikin bulu kuduk merinding, semua bukti direkam sama GoPro-nya. Tapi bagian videonya rusak total, cuma audionya yang selamat. Gua bakal ceritain ulang kisah ini secara utuh, sesuai pengakuan dia di forum Reddit tahun 2019. Dan kalian siap-siap, karena makin akhir makin gila ini cerita. Namanya Matias, asalnya dari Buenos Aires di Argentina. Dan waktu itu Matias baru aja resign dari kerjaannya, agensi digital. Hidupnya lagi nggak beruntung lah, lagi chaos gitu. Matias mutusin buat traveling sendiri, kayak nyari ketenangan atau kabur dari semua masalahnya lah. Rencana awalnya si Matias ini 3 minggu ke Patagonia. Niatnya pengen nginep di hutan, tidur di tenda, karena dia udah sering ngelakuinnya. Matias bawa tenda ringan, sleeping bag, kompor kecil, dan satu GoPro yang Matias pasang di dadanya kayak vlogger gitu, biar bisa dokumentasiin perjalanannya. Di hari ketiga, Matias mulai trekking masuk ke hutan yang jarang dilewati orang. Matias memang suka tempat yang sepi, dan ya, ini hutan sepi beneran, asli sepi beneran, menurut si Matias. Gak ada sinyal, gak ada orang, cuma suara burung, dedaunan, dan sesekali ranting yang patah. Hari itu adem banget, kabut tipis, tapi semuanya masih aman-aman, sampai malam keempatnya. Malam keempat itu agak aneh. Sekitar pukul 11 malam, ada suara kayak ranting dipatahin, bukan satu, tapi berkali-kali. Matias berpikir mungkin binatang, tapi bunyinya kayak berat, kayak langkah kaki. Matias coba nyalain kameranya, buka tenda pelan-pelan, tapi gak ada siapa-siapa, gelap sunyi. Akhirnya Matias balik masuk ke tenda. Cuma kecemasan biasa, pikirnya Matias. Sekitar jam 3 pagi, Matias kebangun lagi. Kali ini suaranya lebih dekat dari tendanya. Pelan, berat kayak ada yang jalan. Tapi jalannya aneh, gak konsisten. Kayak jalan orang mabok mungkin ya. Brak truk kayak gitu. Kayak gelagapan lah. Kayak orang mabok mungkin. Setelah Matias ngintip dari tenda sambil nyalain GoPro-nya, lampu kecilnya nyala, dan di situ Matias ngelihat seseorang. Orang itu tinggi banget, kurus, kayak kulitnya ketarik tulang. Mukanya nggak kelihatan jelas, tapi yang bikin Matias merinding, menurut pengakuan Matias, sosok misterius itu gak punya mata. Bukan tertutup, tapi benar-benar kosong. Cuma rongga gelap. Pantesan aja jalannya kayak orang mabuk ya. Mungkin dia gak ngeliat apa-apa. Akhirnya Matias benar-benar nge-freeze. Napasnya ditahan, suara GoPro-nya masih ngerekam suara jantungnya sendiri. Bayangin ketakutannya. Makhluk itu diem, berdiri, menghadap langsung ke arah Matias, kayak dia tahu posisinya Matias. Tapi bagaimana caranya? Dia kan gak punya mata. Beberapa detik yang berasa kayak sejam, lalu si makhluk itu jalan lagi. Dengan gaya jalan yang bener-bener kayak setengah keseret-seret gitu. Ya mungkin karena gak punya mata, mungkin ngeraba-raba. Tias benar-benar gak tidur semalaman malam itu. Paginya,
Matias buru-buru keluar tenda dan jalan ke arah tempat Matias mulai trekking. Matias mutusin buat balik, tapi jalurnya beda, kayak muter-muter di tempat yang sama. Padahal GPS offline nunjukin arah yang sama. Matias jalan sekitar 2 jam, masih nggak ketemu titik awal, sampai tiba-tiba semua suara di hutan itu hilang. Nggak ada suara burung, nggak ada angin, bahkan langkah kakinya sendiri kayak diredam. Dari kejauhan, suara itu datang lagi. Suara jalan yang kayak orang mabuk itu. Dalam hatinya Matias, ini pasti makhluk yang semalam. Akhirnya Matias benar-benar lari sekencang-kencangnya. Tapi arah kabur Matias justru makin masuk ke dalam hutan. Matias jatuh, kamera copot dari dada, kamera GoPro-nya copot dari dada, tapi tetap ngerekam. Suara dari audio yang selamat itu nyimpen detik-detik makhluk itu muncul lagi. Suaranya kayak suara napas berat dan langkah kaki yang rapikat. Matias dalam keadaan panik sempat fiksasi sama satu suara aneh yang terekam, kayak bisikan rendah yang nggak pakai bahasa manusia. Nggak ada yang bisa ngertiinnya. Matias akhirnya pingsan. Entah berapa lama. Tiba-tiba Matias kebangun di pos pendakian sekitar 8 km dari tempat si Matias ini pingsan. Petugas di gunung atau ranger bilang mereka nemuin Matias tengah malam. Jalan tanpa sepatu, kakinya berdarah, matanya kosong. GoPro-nya Matias ada di kantong jaket. Waktu dicek, file videonya emang rusak, tapi audionya masih kesimpan, masih kerekam. Menurut pengakuannya Matias, sampai detik ini Matias masih sering mimpi tentang makhluk itu. Kadang Matias ngerasa dia masih ngikutin. Kalian percaya ini cuma cerita orang capek? Atau memang ada sesuatu di hutan sana yang nggak bisa dijelasin? Matias udah share bukti audionya ke banyak orang, tapi belum ada yang bisa ngungkap apa makhluk itu. Satu-satunya yang pasti, jangan pernah meremehkan hutan yang sunyi, karena lu nggak pernah tahu lu lagi diliatin siapa. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like dan share. Dan kalau kalian punya kisah sendiri, drop aja di kolom komentar. Atau bisa email ke email gua. Mungkin kisah kalian bakalan gua bacain di video berikutnya. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Tapi pastiin kalian sendirian saat nonton ini.